3. Jaka itu aja opening kita. Sinkron 1, 2, 3. Itu aja opening kita. Ya, kembali lagi di Nah, ngebukanya jangan gitu. Coba. Ya Allah, ulangi. Mari saya contohkan bagaimana opening yang baik dan benar. Ya, silakan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minasan domo, topik tak terdefinisi yokoso, minasan yoroshiku onegaishimasu. Kenapa jadi tak kesini? supaya Boleh. pokoknya halo semuanya, kembali lagi di topik tak terdefinisi podcast di episode kami yang pertama, yaitu membahas apa tadi? Membahas judulnya aja sebut. Judulnya online versus offline school edition. Bentar. Kan kita apa sih podcastnya topik tak terdefinisikan, tapi itu ada topiknya. Tapi kan maksud topik tak terdefinisi itu tonton episode no anjay. Ya, malah promosi. Oke. Ya penting sih sebelum nonton episode 1, nonton dulu episode 0 supaya lebih kenal lagi. Dan ya seperti yang kalian dengar dari Eki tadi, kita akan membahas tentang online dibandingin dengan offline school atau sekolah. So, which is better and which is effective for now gitu loh. Tapi kayaknya kalau dibicarain paling efektif sih pastinya online school. Jadi goalnya podcast ini buat cari tahu yang mana lebih efektif, apakah online school atau offline school gitu loh. Yap, dan kami akan juga memberikan kalian, kalau bisa mudah-mudahan ini juga bermanfaat, kami akan memberikan kalian isolasi bagaimana caranya menghadapi online school. Jadi sebelum kita mulai ke topik, bagi kalian yang mungkin tinggal di bawah batu atau tinggal di goa dan gak tahu itu apa online school, jadi definisi online school itu ialah beberapa sekolah yang menggunakan beberapa sumber daya internet seperti pelajaran virtual, dukungan guru secara virtual, atau sistem tugas virtual, tetapi sekolah daring mengajarkan seluruh atau yang terutama menggunakan metode virtual. Pokoknya semuanya virtual aja lewat rumah deh. Itu ngambilnya dari tugas Wikipedia. ya. Oh, Wikipedia. Source .2 Wikipedia. Ya ampun. Jadi itu tapi tadi ya, online school. Itu jokesnya gak masuk loh, Ki. Kenapa gak masuk? Tadi kalau orang-orang pada dengerin podcast kita yang dengerinnya lagi rumah jadi bawah batu atau di zaman primitif itu nggak ada internet, gimana caranya mau dengar podcast kita? Kali aja tiba-tiba ketemu HP kan ya, tiba-tiba keluar goa ketemu HP. Uga. Apa ini? Uga. Terus belajar lewat podcast deh. Ketemu HP terus ngebuka Spotify, terus ngebuka podcast kita tiba-tiba. Oke, seperti yang dibilang kita di podcast. Belajar online itu seperti itu. Nah, tapi kalian nggak usah dijelasin ya kalau offline school itu gimana. Ya kalian sekolah pada umumnya sebelum di tahun 2020. Corona kapan sih? 2019. Kita di Indonesia. Nah ya 2019. Pokoknya sebelum 2019 ya kayak gitu kalian sekolah kayak biasa. Aduh, sebenarnya agak kangen juga sih offline school. Tapi kalau keadaannya kayak gini ya gimana lagi gitu loh. Jadi gara-gara kita pindah sistem pasti aja kayaknya ada tiba-tiba kelebihan dan kekurangannya. Kan kita dulu kan offline school sudah beberapa tahun, udah lama, tiba-tiba pindah ke online school dalam jangka waktu sedikit kayak beberapa bulan langsung pindah ke online school. Pasti aja kan kayak kaget gitu loh tiba-tiba pindah sistem. Ya betul tuh. Jadi kita bakal ngebahas kelebihan dan kekurangannya online school dan offline school, oke? Sebelum kita membahas kekurangannya dulu, Ki. Lu pilih mana? Antara offline sama online? Oh, preferensi yang masing-masing ya. Kalau aku anggap aja corona udah nggak ada nih. Udah nggak ada, tapi tetap milih online school atau offline school. Mendingan mana sama kehidupan Anda? Mending offline school. Offline. Alasan terbesarnya aja, satu aja. Alasan terbesarnya sosialisasi, anjay. Terus kalau aku sih, kalau Bapak
Bapak, umur saya masih masih muda. Kalau saya sih, langsung formal gara-gara disebut bapak. Gara-gara disebut bapak. Kalau aku sih, ya pastinya mendingan offline school ya, karena kalau faktor terbesarnya bisa dibilang di situ lebih enak belajarnya karena langsung ketemuan sama pengajarnya, betul. Jadinya lebih masuk ilmunya daripada online school. Jadi kita berdua nih milih offline school kan ya. Just info ini kalau corona udah nggak ada ya. Kalau corona, bukannya corona masih ada, kami mau egois offline school enggak, tapi kalau corona udah nggak ada, kami milih offline school. Tapi ini dari tadi kita offline is the best way to study. Dari tadi kita milih offline school berdua-dua, tapi online school juga ada kelebihannya. Bisa belajar sambil rebahan. Itu kan kelebihan diri ya. Relate banget sama diri. Kelebihan personal. Jadi kita sesekali lah, misalnya pelajaran agak bosan kan bisa sambil rebahan gitu. Emang belajar sambil rebahan tuh surga dunia. Kalau anggap aja pelajarannya kayak serius kayak IPA atau matematika ya gak bisa sambil rebahan. Ya kalau orang yang berbakat sih bisa ya. Bisa. Gak perlu pakai kertas coretan. Di kepala aja. Gitu nggak? Jadi dari tadi kita kan ngebela offline school. Terus kelebihan online school tadi kan untuk yang personal ya bisa belajar sampai rebahan. Kalau kelebihan online school dari segi, coba kita kalau bicarain kelebihannya yang lebih masuk akal aja. Yang lebih masuk akal yang dari segi luas gitu loh, bukan dari segi personal aja. Apa kelebihan online school dari segi luas? Kalau menurutku sih kelebihan dari online school itu nggak terlalu gimana ya, belajarnya tuh agak sedikit fresh gitu loh daripada keadaan di sekolah kan kayak gimana ya? Kayak kadang-kadang kan kita lebih nyaman di rumah sendiri kan ya. Kayak kalau misalnya di sekolah agak lebih suasananya lebih tertekan, jadi terfokus pada satu aja. Kalau di rumah, tapi itu bukan ngajarin buat nggak fokus sama pelajarannya, tapi misalnya kalau ada yang mengganggu kita, misalnya apa gitu kan, kita bisa langsung atasi. Kalau environment kita mendukung, kemungkinan belajar kita lebih jadi efektif daripada environment yang mengganggu kan ya. Dan banyak orang lebih nyaman environmentnya di rumah gitu loh. Jadi mungkin belajar di rumah lebih efektif gara-gara orang lebih nyaman belajar di rumah daripada belajar di sekolah, gara-gara tempat kemungkinan orang nggak suka. Palingan panas di sekolah itu. Aku di kelas itu panas, Pak. Kebiasaan di rumah pakai AC siang-siang, terus di sekolah siang-siang panas, apalagi pak olahraga, ya Allah. Panas banget. Ya, gimana ya? Ya gitu. Terus kelebihannya lain untuk online school apa? Kemungkinan ya bisa efektif aja, bisa kan kalau di sekolah kan ini buat beberapa guru aja kayak kalau offline school biasanya guru-guru itu cari materi di buku aja. Kayak beberapa guru kalau offline school itu cuman misalnya ada buku di depan, ya udah buku HP simpen aja gitu loh. Tapi kan kalau online school ini kan kalau buku aja kayak nggak cukup gitu loh. Jadi beberapa guru sudah bisa open up ke dunia luas, kayak sudah bisa menjalar ke dunia media sosial dan bisa mencari materi-materi di luar gitu loh. Materinya lebih luas daripada yang di buku aja. Materinya nggak dijelaskan lewat buku aja, bisa aja kayak lewat presentation PowerPoint. Terus ada lagi yang pakai video YouTube misalnya, atau pokoknya medsos aja. Ya, juga kelebihan online school ini kayak kata kasar gak sih? Memaksa guru buat belajar online, memaksa guru buat belajar kayak media sosial, memaksa guru buat belajar HP lah. Pokoknya ada beberapa guru yang mungkin nggak terlalu familiar dengan internet. Jadi online school ini kayak memaksa kita buat ngikuti era globalisasi gitu loh, ngikutin supaya belajarnya lebih efektif dan menggunakan internet di luar gitu loh. Emang harus gitu. Ya itu emang terpaksa, tapi ya mau gimana lagi, misalnya nggak bisa ya nggak ngajar, nggak belajar kan nggak ada KBM lagi. Aku sih harus gitu.
nggak ada masa. Kalau Enggak, kamu dulu. kalau siswa pasti nggak ada masalah karena semuanya pasti mengikuti era Heeh. globalisasi. Emang ada siswa? Ada sih kayaknya. Ada sih Siswa beberapa siswa yang masih jangan belum jangan. familiar. Tapi janganlah Mm-mm. gitu. Terlalu nggak boleh menghina orang. Mm. Ya Ah, kemungkinan kayak sama-sama aja kalau gurunya bisa ngikutin globalisasi ya bisa aja nyaman belajarnya. Kalau enggak, nah ini yang baru yang susah menurut aku. mm. Aku sih nggak apa-apa kalau guru itu gaptek ya, nggak apa-apa, sumpah. Cuman orang-orang punya apa cara belajarnya sendiri buat ngebelajari sesuatu hal yang baru. Belajar sesuatu hal yang baru itu susah. Pengalaman Jadi tapi kalau guru gaptek itu nggak apa-apa, tapi kalau guru gaptek nyalahin siswa itu baru aku punya masalah. pengalaman kah? Buk- Pengalaman kah? Enggak, Enggak. silence, 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 no comment. Pokoknya Ya. kalau ada beberapa guru yang denger ini, kalau ibu punya kalau ibu atau bapak punya masalah dengan belajar hal baru seperti internet, tolong cari pertolongan dengan seseorang yang sudah bisa gitu loh, tapi dengan nada yang halus, bukan nada yang marah, Bu. Soalnya kalau ibu marah, bapak marah, kami juga marah, Bu, tapi kami tidak boleh marah dengan ibu untuk menghormati orang tua. Jadi kami harus tetap Gitu. menghormati ibu atau bapak walaupun kami dalam hati kesal juga. Hmm. Tuh Tapi kan, sebenarnya ada juga jiwa memberontak di hati. jiwa berontak di hati. Malah ngarahin gurunya supaya jam kos. Nah, terus itu kan dari tadi kita ngebahas masalah apa ya? Kita nih habis bicarain kelebihan kelemahannya juga atau random aja gitu. Terus apa lagi? Kelebihan kalau dalam sisi tugas menurut Anda gimana? Itu Tuh suatu kayaknya kelebihan atau kelemahan? Nah, aku sih bisa sih ngejelasin kelebihannya. Nah, kalau dalam sisi tugas ya menurut aku itu ada kelebihannya di mana kalau kita diberi tugas gitu loh. Beda dengan offline. Kalau offline itu ngumpulnya pasti di jadwal pelajaran itu. Kalau di online kita bisa every time ngirim tugasnya dan of course before the deadline gitu loh. Jadi misalnya diberi tugas bisa aja malamnya langsung kumpul. Nah, jadi lebih nyaman gitu loh. Jadi nggak kepikiran lagi. Kalau tugas tuh belum dikumpul. Kebanyakan kelemahan-kelemahannya karena gaptek semua kayaknya kalau online school ini. Berarti karena sistemnya main hurdle-nya online school itu teknologi sama kemampuan masing-masing orang dalam memahami teknologi tersebut. Itu aja berarti masalahnya dalam online school itu. Pengenalan teknologinya kurang masing-masing orang. Oh, berarti ini udah move on topik ya? Tadi kelebihan online school, nih kelemahan online school ya? Kita ke kelemahan online school. Apalagi kelemahan online school? Kelemahan online school paling apa sih? Apa? Ketidakjelasan pengetahuan yang didapatkan dari guru ke siswa. Itu bisa aja. Soalnya ya betul. Karena ada beberapa guru yang tinggal materi gitu aja gitu loh. Kayak misalnya ini ada juga kelemahannya online school siswa yang awalnya emang gimana ya? Jadi misalnya kayak pendiam gitu loh. Tapi kalau di offline dia nggak diem karena gurunya dan siswanya nih mungkin aja nggak terlalu kenal banget gitu loh. Karena gurunya tinggal materi atau absen gitu aja, jadinya kayak misalnya ada materi ditinggal walaupun gurunya ada bilang misalnya ada materi yang nggak jelas bisa ditanyakan gitu loh, tetap aja gitu loh karena nggak kenal dan juga itu siswanya jadi nggak mau nanyain itu, bisa aja nggak peduli itu masih materi mending yang loh. udah diberikan, masih mending ninggalin materi aja. Ada yang ninggalin tugas aja. materinya gak ada. Ninggalin tugas aja udah kabur selesain katanya. Terus ini kan tuh faktor kita kan kita berdua kelas 2 SMA kan ya. Jadi faktor kita ada yang kelas 1 SMA kan gara-gara online school belum ketemu temennya baru masuk SMA.
Kan baru masuk SMA kan Iya, harusnya kenalan dulu tuh. sama teman-teman Itu yang paling sekelas. kasihan, itu yang paling kasihan. Ini Yang kayak mereka kayak teman gak kenal satu sama temanannya lain. online. Nih kita kalau kalau offline school mulai diadain lagi. Ini Ini jadi siapa? ini ya. Jadi ini ya selama ini chatan sama gue. Oh, jadi lu ya. Oh, jadi Oh, oke gini banyak-banyak orangnya. realization tiba-tiba. Ya, ya pastinya online is different than offline. Ya kan banyak tuh di online. Fotonya pada cakep-cakep pas di offline-nya. Ini mungkin kayak apa ya? Aku ada juga sih kelemahan online school, tapi bukan online school juga sih, kayak online aja gitu loh, bukan kayak online aja tentang apa Apa tuh? eh, ekstrakurikuler aku kan debat ya. Nah, oh iya, ekstrakurikuler jadi Selama agak. online ini kayak kurang efektif gitu, gara-gara kan Aku mau nanya dong, apa-apa. sebelumnya kalau kan ini online, promotionnya efektif lah. Kan biasanya kalau adik kelas tuh kan kalau pada MOS kan kayak ada promotion Mos ekstrakurikuler sudah kayak nggak gitu ada loh. pak, udah PLS sekarang. Nah, oh iya, oh ganti ya namanya. PLS. Ya itulah PLS. Nah, itu promotionnya seefektif yang kayak tahun dulu atau enggak? Kami promosinya kemarin lewat, jadi kan aku kan bagian sekretaris, jadi aku kayak bikin bikin brosur, bikin banner, kayak bikin pokoknya bikin kayak hal-hal buat dipromosiin gitu loh. Kami ngepromosiinnya lewat kan setiap grup ada grup angkatan kan ya. Hmm. Ya udah kami promosiinnya lewat grup angkatan adik kelas. Jadi kami ngirim brosurnya, terus ngirim info kontaknya, yang mau daftar eskul kami tinggal kontak kontak yang ada tersedia, terus mereka masuk aja gitu. Hmm. Tentang efektif enggaknya, kayaknya kurang efektif Efektif sih. aja. Itu Kalau ada yang masuk dibanding artinya efektif. enggak, kalau dibandingin sama offline school, lebih efektif offline school pada online school. Ya tergantung dari cara promosiinnya lah. Lah, Kalau promosinya gini 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 tinggal gini. brosur gitu aja, Gini ya gini gini. tapi ya lebih efektifnya offline karena udah mengenal orang. Oh ini kah yang orangnya debat, terus di situ bisa aja performance debatnya gimana. Jadi orang banyak lebih tertarik daripada ngirim brosur doang ngarepin adik kelasnya langsung Uh, masuk. uh. Iya sih. Gini. Online school kan promosinya cuman brosur, kirim ke grup angkatan, udah selesai. Kalau offline school bisa ke kelas-kelas, terus waktu PLS pengumuman, plus brosur kirim ke angkatan, kirim ke grup angkatan. Jadi kan kayak double gitu loh kalau offline school. Jadi lebih efektif offline school perasaan pada online school. Tapi sejauh ini ya kalau promosinya udah berhasil aja sih, banyak yang masuk emang. Itu ya gitu. Tadi problemnya belum diceritain. Jadi kan kata aku ekstrakurikuler aku kan debat, terus seharusnya kalau offline school kan latihan setiap 2 kali seminggu. Terus Kalau online selama kan lebih fleksibel. selama online ini Bisa di seharusnya mana tetap aja dua kan? kali seminggu. Soalnya kayak debat ini kayak bergengsi banget, kayak kayak kami punya saingan dari SMA lain gitu loh. Jadi kami harus latihan supaya 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 bagus gitu lah pokoknya. Tapi kan absensi lebih dipentingin tuh absensi KBM, Kehadiran. KBM, terus absensi eskul itu kayak nggak tapi penting gitu loh. Gara-gara Terus problemnya absensi ekstrakurikuler itu gak tapi penting. Awalnya anggota kami kayak 40 orang. antusias. Sekarang waktu awal-awal masuk emang ke 40-nya semuanya masuk, 40-nya. Terus makin lama selama-lamaan terakhir kami masuk, terakhir kami latihan yang masuk cuma 5 orang. Nah, Jadi ya, kayaknya kami tuh nggak bisa ngecari cara supaya buat adik kelas ini lebih kayak interested ke eskul kami. Sebenarnya kalau kalau pengen anggap aja aku lebih suka bilang ekskul. Ini kan ekskul tuh kayak gimana ya cara penyebutannya tuh lebih nggak nyaman. Aku bilangnya klub aja lah. Klub. Nah, klub debat ini gak bisa kah dicari cara misalnya beberapa cara yang udah dilakuin apa contohnya buat narik interest dari para adik kelas? Kami kayak realize beberapa faktor
adik kelas itu kayak kayak jarang masuk ke Google Meet-nya gara-gara kemungkinan kayak sekolah, soalnya kan debat itu kayak berat kan ya topiknya kan ya, gara-gara bahas topik-topik luar, bahas topik-topik yang tidak mainstream gitu loh, topik-topik yang mereka belum tahu, jadi kayak kayak belajar kayak les tambahan gitu loh. Jadi kami kayak ngerti gitu, kayak mereka udah capek sekolah kan ya, sekolah terus eskul lagi, belajar lagi hal-hal baru, jadi kayak mereka kayaknya capek deh. Jadi upaya kami buat kayak menarik mereka kembali itu beberapa minggu tuh kami coba kayak beberapa hari tuh game gitu lah, terus kayak truth or dare, terus bonding itu kayak cuman bicara aja kayak conversation, kayak cari tahu satu sama lain kayak tentang itu, tapi tetap aja akhirnya cuma 5 orang yang masuk. Artinya dari segala cara yang udah dipakai tadi itu belum efektif. Jadi bisa aja gitu loh, waktu kan ada tadi bonding kan. Nah, kan tadi ada 5 orang. Nah, 5 orang itu pasti itu masa satu kelas semuanya kelima-limanya. Enggak, beda-beda kelas. Nah, beda-beda kelas. Nah, kalau ada di setiap kelas itu yang temennya ada ikut tapi nggak masuk dari 5 orang yang tadi temennya gitu, jadinya bisa dibicarakan gitu loh. Kembali ke faktor yang pertama tadi, mereka belum pernah ketemuan, jadi belum tapi dekat. Iya sih. Jadi mereka kayak acuh tak acuh gitu, mereka nggak tapi dekat kan belum pernah ketemuan. Nah, itulah guys, itulah yang namanya kelemahan online school, itulah sosialisasi online school. Ini online. Oh, kelemahan online. Kelemahan online aja udah. Online itu lebih membuat orang itu misalnya bersosialisasi kayak dibandingkan dari tatap muka atau bertemu secara langsung, itu lebih enakan yang tatap muka tatap muka atau mata saya langsung tatap mata saya langsung dihipnotis. Ayo, jauh dari topik, kembali ke laptop. Oke. Genshin resinnya. Lu kenapa jadi Genshin? Bentar. Nah, jadinya bener aja kata orang-orang, kalau misalnya mau be friend sama seseorang yang paling dekat relationship-nya pasti cepetan yang bertemu secara langsung dibandingkan orang yang membuat relationship-nya melewati online gitu loh. Betul. Dan itu juga pengalaman juga. Gak usah dibahas deh. Udah, stop. Gak usah dibahas deh, soalnya pengalaman pahit itu. Udah, lupakan aja udah. Jangan. Udah. Nah, terus apa? Kita masih bicara tentang problem itu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi, kita move on ke topik berikutnya. Soal kelemahan online kan, ya kan? Kalau online, udah kelemahan online tadi. Lagi? Ada lagi? Oh, ada lagi. Iya, pikirin dulu lah kalau ada. Apa ya? Ya, main problemnya sosialisasi aja. Bentar, cari Google. Cari Google. ini podcast. Cari Google. Apa coba? Cari Google. Cari Google. Kita membahasnya sesuai pengalaman aja deh. Pokoknya apa yang kami bahas di sini nggak ada kaitannya dengan Google pastinya. Kecuali yang definisi online school tadi itu baru dari itu emang Wikipedia udah. Kalau menurutku definisi online school itu, kita kembali lagi ke topik awal. Online school adalah cara belajar dengan online. Udah. Ada nih kelemahan online school. Apa tuh? Kan gimana ya? Kemampuan orang-orang beda-beda. Orang-orang tadi berasal dari keluarga yang beda-beda. Ada orang beberapa dari ada beberapa siswa yang kurang beruntung dan mereka belum punya HP. Nah, belum punya apa? Belum punya fasilitas yang untuk mengakses online school ini. Itu juga salah satu kekurangan online school. Aduh.
Nah, Beberapa siswa yang kurang beruntung nggak bisa ke sekolah gara-gara mereka nggak punya fasilitas. Aku dengar satu berita yang kayak di satu desa, nggak tahu di mana, pokoknya gara-gara sekolah di desa itu siswanya semuanya nggak punya HP gara-gara kayak di desa terpencil gitu kan. Jadi mereka semua nggak punya HP, nggak punya akses buat online school. Jadi gurunya setiap hari tes COVID terus tuh. Terus keliling ke rumah-rumah siswanya buat ngajarin satu-satu. Bayangin wah, capeknya. Tepuk tangan dulu untuk gurunya, untuk guru. perjuangan guru ini. Perjuangan guru itu. Semoga Anda bisa mengajari siswanya dengan baik dan semoga paham aja siswanya. Iya. Kalau nggak paham, keterlaluan. Itu perlu kesabaran yang lebih tuh. Heeh. Waduh. Kayaknya kalau itu aku nggak sanggup deh. Aku juga gak tahu. Nah, Terus tapi ya, perjuangannya sangat-sangat berjasa. Itu kalau mau perpisahan tuh wajib tuh buat dikasih apa gitu gurunya. harus satu Kalau sekolah aku paduan jadi suara siswanya itu. guruku. Paduan suara guruku. Setelah Paduan suara. dua suara. Nah, terus apa? Kan itu idenya dari Anda. Apalagi aku kurangannya? Satu lagi deh, cari. Ada sih aku, tapi aku lagi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, silakan. Soalnya aku nggak ada ide lagi. Kepahaman orang tua. Itu kayak main paragrafnya. Beberapa. Bentar, Ki. Apa? Nyalain AC. Allah. Nyalain AC dulu sana, silakan. Ya, sambil bahas. Sambil bahas. Jadi mana ada orang pada podcast apa sih selalu apa di tempat itu lagi podcastnya ada yang nyalain. Bentar minum. Makanya gitulah. Coba silakan. Oke. Pahaman orang tua kan. Aku bisa aja follow up. Jadi main paragrafnya itu kepahaman orang tua. Nyalain AC beneran. Jadi tadi gimana main paragrafnya itu kepahaman orang tua. Jadi kepahaman orang tua maksudnya tuh beberapa orang tua, beberapa yang enggak semua, mungkin gak paham kalau sekolah online kan pakai HP, pakai laptop, pakai komputer, pakai segala macam. Terus kan emang kita posisinya santai nih, bisa sambil rebahan, bisa sambil main-main kan. Tapi tetap sekolah kan ya. Gak bisa ditinggalin soalnya gara-gara absensi, gara-gara Zoom. Mungkin bisa aja baring-baring sambil Google Meet, sambil Zoom. Tapi belum tentu kita tuh lagi santai, mungkin lagi belajar kan ya. Beberapa orang ya mungkin beberapa ada juga orang yang belajar yang sambil nyantai-nyantai itu lebih efektif baginya. Kan cara belajar orang beda-beda. Jadi beberapa orang tua nggak tahu kalau kita itu lagi belajar, terus mungkin aja nyuruh kayak anggap aja aku yang disuruh. Ki, angkat jemuran. Ambil jemuran. Ki, isi galon. Ki, itu apa segala macam. Tapi aku lagi sekolah, Bu. Maaf, tapi tidak bisa. Mungkin nanti aja bisa nggak? Aku pengen banget bilang itu ke sama ibu, tapi takut sendal melayang. Takut dicoret dari kakak. Ya, mungkin lah. Mungkin. Jadi mungkin kepada orang tua yang mendengarkan podcast ini mungkin peka-peka dikit gitu loh. Sampai jam 12 aja sekolahnya kok, bentar aja. Kalau bisa ya sebelum nyuruh tuh kayak gimana ya? Kalau menurutku kayak tanyain dulu itu masih sekolah apa enggak gitu. Tapi kalau gitu kemungkinan besar kalau anaknya nggak mau biasanya jadi alasan tuh. Ini masih sekolah padahal di dalamnya lagi main Mobile Legends. Pesan buat apa? Pesan buat pelajar jangan kau bagi orang tua. Bentar kita itu. Should we move on now from the online school? Yep. Okay. We are gonna talking about the offline school. Offline school. Yeah. Now is for
your opinion aja. Translate-nya ada di bawah nanti. Nah, apa tadi kelebihan offline school kan dulu kan banyak. Kita cari dulu ke Wikipedia apa itu offline school. Jangan offline school sekolah dah. Offline school Intinya sekolah di sekolah dah, pakai seragam, pakai semuanya dah, sekolah pokoknya. Jadi ya pastinya kalau kelebihannya yang pertama belajar lebih fokus, langsung terarah. Terus belajarnya langsung bisa paham. Misalnya kalau kita pembelajaran olahraga dibandingin dengan online school kan kita bisa langsung di situ. Misalnya pembelajaran volley bisa langsung praktek, kalau di online school nggak bisa. Harus ada bolanya dulu gitulah. Tadi kan kamu bicara tentang volley kan ya. Aku baru aja disuruh praktek. Kayaknya kamu disuruh juga deh, disuruh nggak? Gurunya beda kalau. Aku bapak. Dek. Kamu apa ya, Pak? Sudah. Jangan dibahas sih. Pokoknya kami disuruh praktek bola voli, passing bawah, passing atas, servis bawah. Tanpa bola. Terus di videoin kan ya, praktek kan di videoin kan ya. Jadi kayak anggap aja bola di tangan, terus kayak servis bawah. Terus dikirim ke grup nih. Tapi harus ada pemanasan, harus ada pendinginan juga. Jadi pemanasan, serving atas. Passing, service atas. Passing, pemanasan, service atas, enak tuh bawah. Enak tuh. Apa? Kan bolanya nggak apa-apa kalau miss. Iya benar. Tapi aku kayak lucu aja gitu loh. Orang-orang kayak acting, kan belajar acting juga, tanggap aja ada bola. Orang-orang belajar acting kayak mukul bola, terus aku liatin videonya satu-satu. Gara-gara lucu aja mukanya gitu loh. Orang acting mukul bola. Terus lanjut, apa kelebihannya? Kelebihannya apalagi ya? Di situ bisa langsung ketemu sama teman-teman non gurunya langsung gitu loh. Relationship lebih baik. Relationship lebih terbuild dari sana. Ya benar. Kayak yang kelas 10 tadi akhirnya ketemuan. Akhirnya bisa ngobrol bareng. Dan menjalin relationship. Sudah gak usah diterusin. Ya, kerjasama satu kelas tuh makin solid gitu loh kalau offline school. Terus sifat-sifat yang dari masing-masing orang bisa langsung kelihatan. Itu orang kalau di online school bisa ditutupi gitu loh. Kalau di online school mana ada kita bisa melihat sifat seseorang dari dari beberapa tulisan yang diketikkannya. Waduh, apalagi puisinya. Nambah pahala dan juga. Nambah pahala gimana tuh? Jadi kan di sekolah kita salat zuhur berjamaah, salat Jumat berjamaah. Kan online school bisa aja ada orang yang salat zuhur munfarid, apalagi ada yang gak salat zuhur kan ya. Gara-gara mungkin di sekolah terpaksa salat zuhur gitu. Astagfirullah. Terus kan salat Jumat berjamaah. Itu yang kan di sekolah kita kan imam sama khutbahnya siswa kan ya. Jadi bisa belajar juga dari situ. Make an experience from there. Betul. Kayak nambah aja. Nah kalau offline school nanti pengen nggak jadi khatib Anda? Skip. Nah tadi katanya, waduh apa sih berbalik keadaan dengan apa yang dikatakan. Anda ini tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Apa alasannya jadi nggak mau? Mungkin belum confident gitu loh. Kan khatib itu kan harus kayak percaya diri apa yang disampaikan gitu loh. Ini kita podcast ini kenapa Anda percaya diri apa yang Anda sampaikan? Mungkin gara-gara aku belum kayak expert dengan dalam hal. Iya sih. Kalau podcast ini maksudnya apa ya? Kalau kita podcast ini kalau kita nyampainya itu secara informal, kalau itu formal banget kan. Apalagi bahasa Arab aku belum fasih. Ya deh. Mengaji kalau gitu masih ya nggak bisa didebat. Ya kalau gitu gak bisa didebatin lagi. Gak usah dipaksa. Ya. Terus dari Anda apalagi kelebihan dari offline kayaknya nggak ada. Kantin. Kantin. Sumpah kangen kantin. Kangen bakso sepuasnya.
Di sekolah kami ada bakso. Depan warung kan ada warung Ki. Ya udah langsung sana. Oh iya. Oh iya. Beda. Kalau kantin bisa tersedia di semua. Coba warung-warung depan rumah beli bakso nggak ada. Di sekolah Pengen kami cilok, nggak ada. kantin kejujuran. Di kantin ada cilok nggak? Cilok. Di kantin kita ada cilok. Nggak ada. Wah, ntar nih kalau kita yang jual cilok nanti. kita minta ke guru ya buatin cilok di salah satu kantin supaya beli terus. Jadi cilok tadi di sekolah kami ada kantin kejujuran. Kantin kejujuran itu jual bakso. Jual baksonya tuh mie sama soun sepuasnya 2.000. Terus pentolnya masing-masing 1.000. Jadi anggap aja bakso paling murah satu dunia. Aku kangen banget. Asal ngebayar. Oh yang itu ya. Oh yang dekat parkir sepeda tuh. Itu aja kangen juga sih sama kantin. Kangen guru-guru, kangen guru-guru. Ada beberapa guru yang aku kangen, beberapa staff yang aku kangen, beberapa ibu kantin. Kekurangannya dong, kekurangan offline school. Kalau kekurangannya di situ lebih ketat dan lebih terikat dengan peraturan. Betul. Aku sangat itu yang salah satu aku yang gak kangen sama sekolah peraturannya. Mungkin ada beberapa peraturan yang kalau nggak ada peraturan itu kayak sekolah bakal hancur. Ya, ada beberapa peraturan yang harus ada. Tapi ada beberapa peraturan yang kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga sih. Aku ada satu peraturan. Aku ada satu peraturan yang kalau yang aku nggak setuju, tapi kalau aku sebut bisa kontroversial. Nah, mending nggak usah disebutin kan. Berhubungan dengan rambut. Nah, itu artinya udah disebutin. Aduh. Kayak rambut panjang kenapa sih? Ya, supaya pribadi masing-masing siswa itu gimana ya? Pribadi masing-masing siswa itu bisa rapi gitu loh. Nah, notif kan. Aduh. Wah, itu ya podcastnya. Wah, notif. Di silent dulu. Wah, notif. Podcastnya nggak rapi banget ya. Gimana ya? Kami itu recordnya online yang pertama. Terus nggak ada studionya aja kamar gitu loh. Jadi ya banyak bisa aja gangguan. Ini paling nanti ada suatu episode yang antara kami berdua orang tua dari luar. Eki. Gitu tuh. Nah, terus kekurangannya apa? Kalau rambut sih, emangnya kenapa sih? Kalau emang kita potong nggak apa-apa juga kan? Ya emang nggak apa-apa juga. Panjang nggak apa-apa juga. Ya kalau panjang kayak lebih gimana ya? Lebih kalau ya sih. Gini lah. Kadang kalau ada beberapa siswa yang panjang tapi masih bisa dirapiin rambut. Tapi jangan rambut panjang nggak boleh. Rambut nggak rapi. Soalnya panjang rapi gitu bisa. Kayak kalau peraturannya diganti rambut nggak rapi dipotong aku setuju. Kalau rambut panjang dipotong nggak setuju. Ini ada nggak sih? Kayaknya di seluruh sekolah di Indonesia yang nerapin peraturan gitu. Ada kecuali yang kayak swasta gitu. Satu sekolah gondrong semua. Ada. Cari aja meme-nya di internet. Nah, ntar kalau ketemu kita orangnya bisa kita undang tuh, kita bahas bersama gimana sekolahnya. Nah, terus kekurangan yang lain deh. Kita langsung ganti lagi. Apa ya? Nah, kalau untuk kekurangan yang lain apa ya? Untuk offline school kita nyari kekurangan kayak nyari kekurangan kan supaya adil kita udah nyari susah-susah kekurangan online school, harus mencari kekurangan offline school juga. Apa ya? Kita cari jangan. Mungkin menurut aku kayak misalnya ada suatu pertikaian bisa aja langsung babak belur kontaknya. Enggak, maksudnya tuh langsung physical kontak. Kalau online kan misalnya ada yang sebuah pertikaian kan bisa kayak lewat kata-kata aja. Tapi nah menurut Anda sendiri lebih sakit mana, physical kontak langsung disakiti atau langsung ke mental dan hati gitu? Tergantung kata-katanya. Kalau aku tergantung kekuatan orangnya. Misalnya orangnya kuat di fisiknya, ya udah kuat di sana gitu. Perasaan aku lebih sakit fisikal, soalnya kalau fisikal tuh kan kayak
tampar babak belur kan. Ah, Itu bisa aja sambil kata-katain satu sama lain. Jadi dua kena fisikal sama mental. Kalau mental aja kan ya. hmm. Nah, iya sih. Oh iya, kekurangan lagi kalau offline school itu tempatnya. Ada beberapa sekolah yang emang high class, pakai AC, pakai wifi. Apalagi papan tulis touchscreen, Pengalaman. satu orang dapat iPad. Itu kan kebanyakan swasta. Ah, Kan kita negeri, tipikal sekolah hmm. negeri itu meja besi, kursi besi, atau worst case lah, meja kayu, Ah, kursi kayu. Terus tembok hijau. tembok hijau. Kenapa kebanyakan sekolah itu tembok hijau ya? Nggak tahu. Tembok Itu hijau. menggambarkan bahwa apa sih Apa? kata-kata orang tuh kalau sekolah itu asri. Asri. Original. Asri. Original. Terus Iya, original tuh asri kan? Bahasa Indonesia asli original tuh itu asri. asli. Baru ngerti Jogja aku. Itu asli. Ya udah aku berhenti ngejok di podcast ini. Gak ada yang nyambung. Jadi tipikalnya kursi kayu, meja kayu, tembok hijau, kipas angin 3. Kipas angin 3. Always gitu kan. Always kipas anginnya 3 kan. Kipas angin 3, 2 buat siswa, 1 buat guru. Terus itulah tipikalnya. Jadi beberapa orang yang nggak terbiasa ke environment itu, kayak suka kepanasan, apalagi musim kemarau, setelah olahraga, ya gitu lah. Hampa tanpamu. Sudah, kita berhenti ngejokes di podcast ini. Nggak ada yang bisa dijokeskan dengan lucu. Mau kita simpelin kah? Yang mana yang lebih efektif, online school atau offline school? Ya, kalau lebih efektifnya sih aku masih ke offline school. Tapi kalau keadaannya gini, online school. Kenapa? Alasan? Karena corona itu aja. Kalau nggak corona, offline school selain udah corona, gitu. Corona itu alasan tereasy sedunia. Ya udah, belajarnya jadi lebih gampang. Terus? Ini boleh ya? Bisa bicara dengan langsung, misalnya kalau ada keluhan atau apa gitu loh. Sosialisasinya lebih terbangun. Itu aja sih. Kalau aku yang terpikirkan lebih efektif online school, online. Yang satu tadi alasan termudah, corona. Yang kedua bisa sambil rebahan gitu. Mungkin lebih banyak materi yang bisa dipelajari gitu lah, jadi wawasan kita lebih luas, materinya lebih masuk. Terus meningkatkan keberanian kita. Mungkin ada beberapa guru yang killer, julukannya killer ya. Tapi gara-gara kita chatan aja jadi bisa kejawab gitu loh. Biasanya guru kan sering bilang nggak apa-apa, jawab aja, kalau salah nggak dimarahin kok, tapi jatahnya dimarahin. Tapi ini kita bisa maju biarpun dimarahin. Jawab aja, ntar kalau nggak bisa jawab gak dimarahin kok. 1+1 sama dengan 3. Loh kok 1+1 sama dengan 3? Bukan sudah belajar di kelas 1? Aduh. Itu emang siswanya keterlaluan. Kok 1+1 jadi 3? Enggak, itu contoh. Itu contoh. Masa aku misalnya yang nonton ini kan anggap aja kita kan semua kalangan. Bisa aja ada orang yang belum belajar tentang fungsi. Masa aku contohin itu sih? Gitu loh. Nah, maksudku gitu loh. Bukannya keterlaluan siswanya. Oke. Jadi kesimpulan dari kami berdua lebih milih online school daripada offline school gara-gara lebih safe aja. Apa? What? Offline? Lah. Offline. Barusan aku bilang offline. Iya kah? Makanya alasanku kalau online school, kalau corona nggak ada aja kok offline school. Kalau maksudnya tuh kalau dalam masa ini ya tetap online school karena corona. Kalau nggak ada corona Pak, tetap offline school.
Oh, Tidak mau. lebih efektif yang mana kami pilih offline. Lebih mau yang mana kami pilih online gitu. Enggak, aku lebih mau offline. Ah, Kalau sekarang sekarang eh, offline sekarang. enggak gimana sih? Nah, gini, kalau sekarang lebih maunya offline. Hmm. Tapi karena efektifnya yang online karena gara-gara corona ya udah. Tapi kalau corona hilang, dah dua-duanya efektif sama mau kemauan pasti offline school. Oke, gitu. Jadi kesimpulannya gitulah, karena alasannya udah kami sebutkan deh tadi. Online. Jadi kami udah ngebahas kelebihan online, kelebihan offline, kekurangan online, kekurangan offline. Jadi mungkin itu aja ya buat podcast minggu ini. But wait, buat kita belum ngasih isolasi buat mereka. Isolasi, Kasih solusi. isolasi gitu. Subhanallah. Oke. Nah, bagi kalian yang misalnya punya masalah, kayaknya kita bisa apa sih? Bisa dengerin dulu keluhannya dari kita kasih isolasi. Bentar. Lagi. Keluhan itu nanti buat segmen official. Ya udahlah, yuk. Yaudah, ini kita tetap silakan MC-nya atur acaranya MC. Oke. Sebelum kami ngakhiri podcast ini, bagi kalian yang lagi dengar di Spotify atau lagi dengar di Anchor atau pokoknya dimanapun selain YouTube, tetap dengerin soalnya ada segmen 30 menit spesial buat kalian. Bagi yang di YouTube, buat yang di YouTube kalian bisa pindah ke Spotify atau ke Anchor buat ngedengerin 30 menit sisanya. Jadi bagi yang di YouTube, see you next week, I guess. Ya, next week kalau kami nggak sibuk. Dan minggu depan kami bakal ada podcast baru buat kalian. Mungkin topiknya ganti lagi. Nah, pastinya lah. Masa topiknya itu aja. Jadi buat yang di YouTube, dadah. Sampai jumpa minggu depan. Buat yang di Spotify dan di Anchor, tetap standby ya. Dadah. Ya.